bukan Tuhan yang datang, tetapi dia adalah malaikat. Aku mengutus aku kepadamu. Aku bisa buktikan bahwa di dalam kitab malaikat, di dalam kitab Keluaran, itu bukanlah Tuhan tetapi malaikat. Mari kita buka. Buka kitabmu sekarang, Keluaran 3, nomor 2, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Yang datang kepada Musa itu adalah malaikat. Coba kita lihat teman-teman, kita buktikan kepada orang yang tak berilmu ini. Katanya Tuhan yang datang kepada Musa. Tolong di-mute. Saya ingin membuktikan bahwa datanya yang dia katakan. Aku mengutus tolong di-mute permanen ini monyet. Ini nggak ada ilmu. Semua anjing bangsat. Goblok. Keluaran 3, si monyet ini menipu dengan cara mengatakan di Keluaran malaikat datang. Mari kita lihat. Bangsat kau. Ya? Kita buktikan si monyet ini nggak ada ilmu penyembah kolor ini, ya, penyembah zombie. Kita lihat di dalam Keluaran 3 nomor 2 diterangkan dia di situ malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak-semak. Musa melihat semak-semak itu tetapi tidak terbakar. Di nomor 3-nya nomor 4-nya diterangkan bahwa Tuhan melihat Musa mendekati tempat itu, maka ia berseru dari tengah-tengah semak itu, Musa, Musa, saya di sini. Jawab Musa. Lalu kemudian di ayat 5, lalu Allah berkata, ini dikatakan Allah padahal ini adalah malaikat. Apa buktinya? Di nomor 2-nya. Di situ malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api. Lalu kemudian malaikat itu berkata, Musa, Musa, saya di sini. Dan di nomor 5 diterangkan, lalu Allah berkata, siapa yang disebut Allah di sini? Yang disebut Allah di sini adalah malaikat. Kenapa disebut Allah? Karena dia adalah penyampai firman. Kok bisa begitu? Ya, kata Yesus dalam Yohanes 10, nomor 34, 35, 36. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Berarti yang datang dalam kitab Keluaran bukan Allah, tetapi malaikat Allah. Skakmat. Di situ malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam nyala api. Kitab Keluaran 3, nomor 2, dan seterusnya. Skakmat. Si monyet sudah keluar. Oke, Juma, aku boleh bertanya sama kamu? Satu ayat Alkitab. Ada lagi kawan saya. Satu ayat Alkitab aja. Berani nggak kamu? Si segar-segar. Yang penting kamu berani ditanya balik. Iya, ayat Alkitab juga ini. Oke, silakan. Buka Yeremia 23 ayat 21. Kitabnya agama Yahudi toh. Kirain kitabmu. Ya, Yeremia berapa? Yeremia 23 ayat 21. Saya screen. Yeremia 23 itu kalau nggak salah membahas tentang beban, ya, yang dibebankan ada beban yang kemudian disebutkan oleh Allah kepada orang-orang Israel. Buka Allah, saya screen biar sama-sama. Saya nggak ada, saya screen, saya nggak bisa, saya bukan admin. Bang Imanes, tolong share screen Bang Imanes. Ya, Yeremia berapa tadi? Yeremia 23 ayat 21. Ya. Apa yang Anda ingin sampaikan di situ? Santailah kau. 21, ya. Apa yang Anda ingin jual di kitabnya orang ini? Silakan. Lagi. Nah, ini adalah ketetapan Tuhan Nabi-Nabi. Aku tidak beriman. Nah, ayat 21-nya coba baca. Itu tentang apa itu? Ya, bacalah. Anda yang bawa kitabnya orang gimana sih? Aku tidak mengutus para nabi, namun mereka giat. Aku tidak beriman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Nah, maksud ayat ini apa menurutmu? Maksud apa? Maksud ayat 21 ini menurutmu menceritakan apa dia? Ini sedang membahas tentang para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaannya kemudian berserak. Kenapa rupanya? Cuma gitu, ternyata ilmu kau Juma. Loh, kok bisa bilang kayak gitu? Ini kan bercerita tentang gembala, di mana gembala ini adalah para nabi yang datang kepada Bani Israel. Kenapa rupanya? Mana ada gembala situ bunyinya?
Loh, kamu minta satu ayat ini, Cuma gitu. satu nomor ini. Kamu nggak baca Cuma itu secara ilmu keseluruhan perikop daripada Iya, kepada aku Yeremia tahu. 23 Kalau ini? udah bertanya udah tahu. Cuma itu jawaban kau. Iya, cuman itu. Terus apa masalahnya? Oh, itu ya kau suka framing. Ternyata nggak ada ilmu. Oh, cuma benar. Ini cerita ayat Maksudnya ini gimana orang menceritakan itu? nabi-nabi Nggak tahu, palsu. nggak tahu. Cuma memalukan sekali Juma diskap Tahu dia. sama Alkitab sendiri. Ternyata itu kan menceritakan nabi-nabi palsu. Kau buka lagi Matius 7 ayat berapa? Ayat Nabi 23. palsu. Ya, nabi palsu ya itu yang menulis Ya, ini kan firman. menceritakan Yang nabi-nabi bukan palsu firman dan Tuhan. Mesias palsu. Wah, kan kena kan cuma itu ilmu kau cuma nggak ada ilmu ternyata. Ngomong apa ini? Mabuk kamu. Bukannya mabuk, aku bertanya satu ayat ini kau nggak bisa jawab. Lah itu Padahal kitabmu menerangkan tentang makanya nabi kau palsu. beritahu jangan suka framing Alkitab orang. Nah, ini saya tanya samamu, ini Yeremia kitabnya siapa? Mau kitab orang Kristen juga lah Bible. Aneh kau. Kan nah, lain lagi kan Gak gimana? malu. Kau mau Gak malu. jawabannya? Kau Gak mau tahu malu jawabannya kitabnya ini? orang dibilang kitabnya. Sekarang aku ajarin kau tentang Alkitab Juma. Kau mau tahu jawabannya di sini? Kau mau tahu nggak jawabannya? Enggak. Ayat itu. Saya tanya samamu, orang Kristen kan, yang lebih paham Bible suruh masuk sini. Kena Kalau kau cuma Juma. kelas coro kayak kamu ini, Kelas cocoknya coro lawan itu aja, lawan tadi ini, nggak lawan ibu bisa jari jawab saya aja kau. dulu. Ibu jari kaki saya nggak kau bisa lawan dia. jawab itu. Ya, lo. Padahal Udah, jawabannya di Matius 7 ayat 23 itu jawabannya Udah, maksudnya. Terus ayat-ayat yang lain penambahnya itu kan tentang buat nabi-nabi palsu dan Mesias. Coba seger-seger itu belajar diskusi yang bagus. Paham kau? Kalau membawa ayat Ternyata satu nggak itu, ada tolong coba dibaca sebelumnya. Coba dibaca sebelumnya ayat yang kamu bawa itu, baca sebelumnya. Nah, itu untuk siapa? Iya, Ini itu kan tentang itu kan ciri-ciri nabi palsu. Coba kau buka lagi. Nah, Yesaya 44 ayat 17. Kalau kau bisa itu. Terus yang kamu maksudkan nabi palsu itu siapa? Khusus Alkitab hari ini. Yang kamu maksudkan Ciri-ciri itu nabi palsu itu Iya. siapa? Pengikut Nabi. sebutin. Kau mau tahu? Ayo sekarang kita Segar-segar, dengarkan saya dulu, biar dengarkan kau saya tahu dulu. ciri-ciri nabi palsu di Alkitab. Juma. Ciri-ciri nabi Ayo palsu kita itu. buka di sini. Ciri-ciri nabi palsu itu Ciri-ciri pengikutnya nanti nabi palsu diusir itu oleh tinggal di Yesus. Benar nggak? Ciri-ciri Pengikut dari nabi palsu itu matinya kelak dia diusir penjara oleh itu. Yesus. Benar nggak? Ciri-ciri nabi palsu itu. Saya tanya samamu, Yeremia 23 ayat pengikut 15. daripada nabi palsu itu kelak diusir oleh Yesus. Betul nggak? Kena sekak juga. Coba kau buka Yeremia 23 ayat 15. Saya tanya Kau buka samamu, ciri-ciri nabi palsu. pengikut nabi palsu itu kelak diusir Yesus atau tidak? Ya diusir lah. Nah, kamu Coba kau pintar. buka ciri- Nah, sekarang di coba dalam kau buka Matius 7 ciri-ciri yang nabi diusir oleh Yesus itu siapa? Coba kau buka ciri-ciri nabi palsu. Kamu mengatakan bahwa pengikut nabi palsu itu akan diusir oleh Yesus. Betul? Ya dihukum lah. Karena Diusir atau tidak? Diusir atau tidak? Diusir. Oke. Coba kau buka. Sekarang yang diusir, dengar. Coba kau Sekarang buka yang Yeremia, diusir, Juma dengar. kena hari ini. Coba kau buka Yeremia 23 ayat 15. Biar kau tahu pembelajaran Alkitab itu dari satu ke satu ngambilnya. Udah, kamu udah jawab bahwa yang diusir kelak itu adalah Yeremia 15, pengikut nabi 15. palsu. Nah, sekarang di dalam Matius 21, 22, 23, orang-orang yang berseru Yesus Tuhan, bernubuat demi nama Yesus, bermujizat demi nama Yesus, sebab mengusir beginilah, setan demi nama Yesus, itu diusir oleh Yesus. Nah, itu siapa itu? ini. Enggak. Itu dengar siapa ini yang dulu. menyeru Yesus dengan seruan Tuhan? Siapa? Iya, itu tentang ajaran sesat. Nah, itu iya, makanya aku udah tanya dibaca. samamu, yang menyeru Yesus Tuhan itu Islam atau Kristen?
Nabi palsu itu menurut Iya, jangan dulu ke sana. Iya, Nabi Saya tanya palsu dulu itu samamu, tanya yang semua diusir cuma. kelak oleh kita baca Yesus ini dulu. itu Kristen atau Sebab- Islam? Sebab Enggak. ayat 15 Enggak tadi. begitu cara belajarnya, enggak begitu. Enggak begitu. Sekarang yang begitu. diusir oleh Yesus, yang berseru Tuhan Tuhan kepada Yesus itu Islam atau Kristen? Oh itu nggak membicarakan agamanya. Di ayat itu. Ini membahas tentang Nabi palsu. Nabi palsu itu punya pengikut. Ya, Nabi Muhammad SAW pengikutnya Islam. Nabi Paulus itu pengikutnya Kristen. Saya tanya Dari mana samamu. kamu tahu Nabi Muhammad mengajarkan Islam? Ayo, dari mana lagi? Udah. Sekarang yang diusir oleh Yesus, yang diusir oleh Yesus, yang berseru kepada Yesus itu Tuhan, Islam atau Kristen? Yang diusir oleh Yesus, Islam atau Kristen? Yang berseru Tuhan Tuhan kepada Yesus, Kristen atau Islam? Itu kan tentang ajaran nabi-nabi Iya palsu. betul, itu ajaran Nabi palsu. Saya tanya samamu, yang berseru Yesus Tuhan itu Islam atau Kristen? Skakmat. Ntar dulu, skakmat. Salah kau gitu Juma. Ini kan tentang hal-hal ajaran sesat. Iya betul. Yang menyeru ini ajaran sesat betul. Akibat daripada ajaran sesat menyebabkan sekelompok orang menuhankan Yesus, menyeru Yesus sebagai Tuhan. Sekarang saya tanya, yang menyeru Yesus Tuhan Islam atau Kristen? Oh, ini kan tidak dibilang yang Yesus sebagai Tuhan. Kalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran itu, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam baru masuk berdebat. Nabi palsu yang diipuh siapa? Yo, aku tanya kau. Nah, itu kan udah. Paham kau? Udah. Kamu hanya lawakan. Ada yang lain kan di Yang hanya sini. lawakan. Satu ayat itu aja nggak bisa jawab kau. Adakah Padahal yang enak lain? jawabannya, gampang sekali. Itu kan jelas Yeremia itu. Nabi siapa yang Udah. mati nyari? Ngapain lari ke kitabnya orang? Ngapain? Di kitabmu coba, sendiri. itu kan Di kitabmu sendiri sudah nyata. di Pengikut kitab Nabi sendiri, palsu Nabi itu akan palsu. diusir oleh Yesus. Yang menyeru Nabi Yesus siapa Tuhan, yang bermujizat demi nama Yesus, yang bernubuat demi nama Yesus, itu siapa? Islam atau Kristen? Ini kan tidak identik, ada Islam dan Kristen. Enggak usah kamu bilang ini enggak identik. Sekarang yang menyeru Yesus Tuhan itu umat Islam atau itu umat kan Kristen? menceritakan nabi-nabi palsu. Iya betul, nabi palsu itu mengajarkan ajaran sesat. Nabi palsu itu mengajarkan ajaran sesat. Nah sekarang saya tanya, salah satu ajaran sesat itu adalah mengakibatkan manusia menyeru Yesus Tuhan, bermujizat demi nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus. Nah sekarang umat mana yang melakukan itu? Islam atau Kristen? Sekarang ku tanya, berarti orang Yahudi itu sesat juga ajarannya. Menurut kau? Itu lagi dia gimana? Masa Tuhan tahu orang Arab? Udah. Jadinya kalau nyontek itu cuma udah nyontek salah lagi itu loh. Lari kemana lagi ini? Jawab, kita buka Yeremia. Kalau kita Muslim di luar Islam ya sesat lah, gimana? Ngapain ku bawa Yeremia lagi? Sementara kitamu sendiri nyata mengatakan tentang Nabi palsu. Nabi bukan mati diracun. Ada hadisnya. Saya tanya sama Anda. Sebelum Yesus disalib, dia minum apa? Yang suka tinggal di gurun-gurun. Ada, ayo kita buka. Saya tanya sebelum Yesus disalib dia minum apa? Itu kan minum perjamuan kudus. Minum perjamuan kudus. Paskah itu. Yesus itu. Cuma ternyata ini. Sudah. Sekarang kau tanya ayat Alkitab deh. Daripada kau itu. Iya, ini kan saya tanya tadi. Oke, saya tanya. Matius 7. Matius 7 yang diusir Yesus, yang menyeru Yesus Tuhan itu siapa? Umat Kristen atau umat Islam?
Matius 7 ayat berapa kamu bilang tadi? Aku banyak tertawa malam ini. Banyak temanku yang lucu-lucu masuk ke sini. Jangan kau Pak menghibur Christian. diri. Sekarang satu Pak ayat tadi Christian, itu aja habis itu nggak bisa muncul jawab. anak Kau muridku itu kan ya, cerita nabi-nabi muridku yang palsu sudah dan lama ciri-ciri murtad, nabi palsu. si Lolan. Muncul lagi kamu segar-segar. Coba kita buka Yeremia 23 ayat 15 Kenapa lari ke tadi. kitabnya orang? Yeremia itu kitabnya Yahudi. Pakai aja kitabmu. Yahudi dan Kristen itu satu kesatuan, satu hal yang nggak dipisah, nggak bisa dipisah cuma asal kau tahu. Saya pernah ikut lomba tertawa 12 macam loh. Dan saya juara 2. Jangan sampai ketawa saya kurang di sini. Kurang baca berita Mengatakan dia ternyata semua Seger mengatakan sama, memang orang Yahudi Tuhannya Yesus memangnya. Mereka itu pakai perjanjian lama, orang Yahudi itu baca kitab memang Kristen mengatakan Yahudi itu sama dengan Yahudi. Yahudi itu memang nyembah Kristen apa? Kau ngatakan dodol. Kamu yang nggak paham, kamu yang dodol. Naftali Bennett langsung yang ngomong, ayo kita buka. Sekarang itu loh jawab pertanyaan Bang Zuma. Matius tadi, siapa yang datang menyebut atas nama Yesus itu siapa? Itu loh pertanyaan Bang Zuma tadi di Matius. Ada lagi kah Kristen yang cerdas dari segar-segar, dari Lolan, dari Pak Christian tadi? 2 sudah kabur. Kau aja satu ayat itu nggak bisa kau jawab, cuma kau itu malu lah. Kau framing udah salah itu kan jelas-jelas. Mantap Bang Zuma, malam ini Kristen Yeremia 23 hancur semua. Enggak, ini Justru yang sore tadi Kristen pada hancur. Ini yang paling pintar ini. Nggak ada yang lebih pintar daripada ini. Itu kan menceritakan nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu kan ajarannya pasti sesat. Iya, coba kita buka Yeremia itu. Nabi siapa yang matinya diracun, kutanya. Yang oleh habis makan orang Israel itu. Diberi makan oleh wanita Israel, Bani Israel. Nah, banyak nabiatan ini. Diam, saya jelaskan. Ciri-ciri nabi palsu dari Alkitab, berani nggak kau? Sekarang aku tanya, kau berani nggak di sini? Buka. Berani. Semua ciri-ciri nabi palsu. Berani saya berani. Aku buka, aku share screen. Ayo kita buka. Ya, aku share screen. Screen Saya. Biar kita baca sama-sama. Cuma lawannya aja. Ini Bang. Kayak begini. Ini ayatnya Bang, dibaca Bang, ayat 7 Bang, dibaca Bang. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah sekarang kamu mengimani nggak Yesus itu manusia? Ayo. Kenapa? Kamu imani nggak Yesus itu manusia? Yesus itu kan Tuhan itu sendiri. Nah, itu kau kena. Itu kan Penyesat Yesus itu adalah dia yang tidak mengimani Yesus. Dalam rohnya dia Tuhan. Kau itu. Nah, sekarang kita buka. Ayo. Udah, kamu kena itu. Imamat 26. Kamu kena ayat tampar 1. dari kitabmu sendiri. Dasar tuyul. Coba kau buka kita ini kamu kena ini. Nabi palsu. Berani enggak? Buka aja. Ada nggak ciri-cirinya dari Arab? Ada nggak diterangkan ciri-cirinya dari Arab? Ini semua jelas, semua nabuat nabi palsu semua ada di sini. Oke, tunjukkan di mana itu, di mana Kita itu? dari awal ya, Kena habis semua. Ya. Ulangan 13 ayat 1 sampai 23. Oh ya, ulangan 13 ayat 1, 2 dan 3. Yo, kita buka. Tenang dong, santai kita kayak di pantai di sini. Baca. Ya. Apabila di tengah-tengahmu seorang nabi
nabi atau pemimpin. Ini gambar kau nggak kelihatan tulisannya itu, Juma. Ke bawah dikit lagi. Bawah dikit. Ya ada. Apabila apa di tengah-tengahmu, mudi ini siapa? Mu ini siapa? Mujizat, suatu mujizat. Nah, enggak, di tengah-tengahmu, mu ini siapa? Mu ini siapa, Dek? Mu ini orang yang berada, dia kan sedang bercerita ini. Ya, kepada siapa Yesus, ini? Murid-murid Yesus. Oke, Nah, berarti ini di artinya di tengah-tengah Bani Israel ya. Kita baca sampai habis dulu. Tunggu dulu, sabar. Kau Berarti main training ini. Tunggu dulu, kamu ini gimana sih? Dengar. Baca dulu. Dan apabila tanda mujizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain. Nah, Allah lain. Yang jelas Allah lain itu tidak dari Arab. Nah, Allah lain. Nah, sekarang giliran saya, boleh saya jelaskan ini? Sekarang kita baca dulu sampai habis. Saya jelaskan ini boleh? Saya hafal data itu. Boleh saya jelaskan ini? Boleh? Masa kau jelaskan kitab orang seenak kudalmu doang? Kalau ini kitabnya Bani Israel ini, bukan kitabnya penyembah manusia ini. Kamu yang bawa data, saya harus menjelaskan ini supaya kamu tercerahkan. Masa kau kitab orang aja seenak kudalmu? Emang kau justru apa? Kamu yang seenak udalmu. Sekarang saya jelaskan. Apabila di tengah-tengahmu, mu di sini adalah Bani Israel. Apabila di tengah-tengah Bani Israel muncul seorang nabi, emang Nabi Muhammad SAW itu di tengah-tengah Bani Israel? Tuyul? Nabi Muhammad SAW itu muncul di tengah-tengah Bani Israel gitu ya? Maksudnya ya? Yang muncul di tengah-tengah Bani Israel itu Nabi Muhammad SAW atau Paulus? Jawab. Iya. Saya belum masuk ke data selanjutnya. Gugur, mana lagi ayatmu? Silakan tunjukkan. Hancur. Tunjukkan lagi mana ayatmu yang lain. Apalagi ciri-ciri nabi palsu yang pingin kau pamerkan di sini, yang semuanya akan ketampar kepada kamu sendiri. Tunjukkan. Ulangan 13, sudah keok. Ada lagi yang lain? Ini yang paling sohi bang katanya bang. Ini gak ada lagi. Kamu lagi ngomong sama neneknya Bible soalnya. Saya cuma nggak mau sombong aja, segar-segar. Ya, saya bilang samamu. Neneknya Bible dilawan. Hancur dah. Ada lagi nggak? Jadi dikatakan mu jelas di Bani Israel itu mau diarahkan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang di zaman Bani Israel itu sudah muncul Nabi Muhammad. Lucu jadinya. Hati-hati loh, segar-segar. Kamu bukan ngomong, dia udah nggak ada. 3-0 bang, 3-0. Udah nggak ada bang Zul. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bertahan bang Zuma. Luar biasa malam ini yang datang itu miring semua bang. Allahu Akbar. Oke, silakan Fajar. Ada lagi yang lain? Atau ada nyamar-nyamar lagi di sini? Ahmad Mante atau Anwar Sanusi? Ini Pak Yosua ini? Atau Yosua yang mana? Itu ada Yosua. Tapi dari tadi itu. Bang Nun itu. Oh, Nun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sion, banyakin kohos, Sion. Banyakin kohos. Saya cuma ketawa aja, Bang. Jadi yang lucunya begini, Bang Zuma, Bang Mantep TV itu. Masya Allah. Jadi ada yang lucu begini, Bang Zuma, saat bertanya untuk minta dijelaskan, dia menuntut dijelaskan. Setelah dia membawa ayat, minta dijelaskan lagi, dijelaskan katanya serampangan Bang Zuma, menjelaskan ayat orang lain, kan lucu jadinya. Jadi ucapan pertama itu dibantah dengan ucapan yang kedua, Bang Zuma.
Astagfirullah. Alamak. Gugur kok saya. Tapi gini Bang Zuma, kalau nggak dijawab, nah di sini kadang-kadang mereka tuh memframing bahwa Bang Zuma itu tidak bisa menjawab. Nah, biarpun itu seger-seger memang harus dijawab Bang Zuma. Karena ini kayaknya memang disuruh gitu loh untuk menanyakan Bang Zuma seperti itu. Masuk jadi pengacau, tapi dia jadi semakin stres pulang itu. Wah, ternyata saya kena. kirain bisa kena nabinya, ternyata nabiku yang kena. Aduh, gimana toh? Kabur Iya ya. Kabur nggak ada yang pamit ya. Masih main kabur itu aja. Artinya kabur memang. Kabur betul itu. Oke, kawan-kawan, mungkin kita tutup aja dulu atau gimana? Oke, siap. Oke lah Bang. Ya, silakan Bang Erwin, ditutup lah Bang. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku semuanya. Alhamdulillah malam hari ini ada diskusi yang luar biasa dari Gurunda kita, Gurunda Zuma, yang alhamdulillah bisa mendapatkan pencerahan kita semuanya. Dan apapun itu yang mereka bawa, sepertinya memang bukan berdasarkan dalil-dalil yang ada di dalam Bible, bahkan mereka menjawabnya malah serampangan sendiri. Untuk sesi ini kita tutup dulu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.